Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Gimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah luar baik. biasa. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Oke, sekarang kita berada di pertemuan ketiga dalam pembelajaran ekonomi dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas pelajaran tentang peran pelaku kegiatan ekonomi. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita berdoa. Di sini saya minta untuk ketua kelas memimpin doa. Dipersilahkan. Baik, Bu. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan masing berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah pimpin doa. Selanjutnya Ibu akan absen terlebih dahulu kehadiran kalian. Dan jangan lupa juga kalian harus absen di e-learning ya teman-teman semuanya. Yang pertama ada Septian Dwi Cahyo, hadir. Hadir, Bu. Anissa Istiqlalia. Hadir, Bu. Wasilatul Makfiroh. Hadir, Bu. Tiara Aprilioni. Kendala sinyal, Kak. Sepertinya masih ada kendala sinyal, Bu. Masih ada kendala sinyal. Oke, baik. Tidak apa-apa, kita tunggu aja semoga Tiara bisa masuk dalam Zoom pertemuan ketiga ini. Baik teman-teman, seperti yang telah Ibu bilang tadi bahwa kita akan membahas materi mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, dan pastinya juga teman-teman nggak asing kan dengan materi ini dan kalian juga pasti pernah melakukan kegiatan ekonomi. Dari sini mungkin ada yang tahu kegiatan ekonomi itu ada apa saja? Produksi, Bu. Produksi, lalu ada apa lagi? Distribusi, Bu. Distribusi, satunya. Ada yang tahu ada apa lagi? Ada produksi, distribusi, konsumsi. Nah, jadi jawaban kalian sudah benar bahwa kegiatan ekonomi itu ada 3 nantinya, yaitu ada konsumsi, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut ke sana, Ibu memiliki sebuah permainan yaitu teka-teki silang, di mana permainan ini secara online Ibu sudah mengirimkan link permainannya di grup WhatsApp. Kalian tinggal klik saja linknya dan mainkan permainannya. Biar kita juga tambah semangat ya, nggak jenuh awal-awal kita bermain terlebih dahulu. Cara mainnya gampang banget nih teman-teman, tinggal diklik. Teman-teman nomor Anda menampung perannya sedang apa? Coba bisa nanti bisa dipahami ya, silahkan dimainkan. Nah, contoh kelas ternyata ya. Dan ini dia hasilnya. Wah, skornya sama semua nih kalian bertiga. Yang paling cepat yang menjawab ternyata Septian. Tepuk tangan. Gimana kuisnya teman-teman? Lumayan seru, Bu. Cuma agak membingungkan. Oh, masih membingungkan ya. Oke, nanti Ibu. Iya, random sekali memang sih.
karena teka-teki silang random ya. Nanti biar lebih, kan sudah tahu nih, mungkin nanti bisa lebih seru lagi ya Ibu nyari teka-tekinya. Oke, terima kasih. Sekarang Ibu stop screen untuk gamesnya. Oke, tadi itu sudah permainannya yang dimenangkan oleh Septian dan di sini juga sudah ada Tiara ya yang bergabung. Halo Tiara. Iya, Bu. Tadi kenapa kok terlambat? Mohon maaf, Bu, tadi susah sinyal. Susah sinyal. Oke, nggak apa-apa. Selamat datang ya. Ikuti pembelajaran dengan baik ya. Siap, Bu. Oke, dilanjut. Di sini Ibu akan share screen materinya. Dan untuk materi ini dan modul pembelajaran sudah Ibu kirim di e-learning, jadi kalian download dan kalian pelajari ya. Baik, di sini kita akan membahas mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Tadi teman kalian sudah kasih tahu ya kegiatan ekonomi itu ada apa saja. Jadi kita akan membahas ketiga kegiatan ekonomi itu. Di sini untuk detail pembelajarannya yang pertama ada kompetensi dasar, yaitu untuk menganalisis peran perilaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi. Yang selanjutnya ada indikator pencapaian, di mana yang pertama untuk menjelaskan konsep produksi, dan yang kedua menjelaskan konsep distribusi, dan yang ketiga menjelaskan konsep konsumsi. Untuk konsep biaya, produksi, dan konsep penerimaan dan laba maksimum, ini kalian pelajari sendiri, di modul itu sudah ada, jadi kalian pelajari sendiri, dan nanti jika ada yang kurang paham, bisa ditanyakan ke Ibu, gitu ya, secara online, melalui WhatsApp, ataupun nanti jika kita offline, kalian bisa langsung datang ke ruang guru. Tujuannya apa, Bu, untuk materi ini? Yaitu kalian diharapkan dapat menganalisis konsep peran pelaku kegiatan ekonomi dan dapat menyajikan hasil analisisnya dengan penuh tanggung jawab, bekerja keras, bertoleransi, dan bekerja sama. Dan ini pokok pembahasan yang akan kita bahas ya. Ada kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ekonomi. Nah, untuk kegiatan ekonomi ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi semua kebutuhannya, entah itu barang ataupun jasa. Jadi kebutuhan atau keinginan kita untuk memenuhi itu disebut dengan kegiatan ekonomi. Nah, kegiatan ekonomi yang pertama itu ada apa? Yang pertama ada produksi. Produksi itu apa sih? Nah, produksi itu merupakan segala usaha manusia untuk menciptakan, membuat, menghasilkan, atau menambah nilai guna suatu barang. Nah, produksi gitu ya kan. Orang yang memproduksi disebut dengan produsen. Dan hasil yang diperoleh dari produksi disebut dengan produk. Selanjutnya tujuan produksi. Nah, tujuannya dari produksi ini adalah untuk menghasilkan barang ataupun jasa yang nantinya akan mendapatkan keuntungan. Di mana keuntungan ini akan tercapai apabila barang dan jasa yang kita produksi itu sesuai dengan kebutuhan manusia. Nah, ada faktor-faktor yang mempengaruhi produksi. Apa saja? Nah, dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada faktor produksi asli, di mana faktor produksi asli ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada sumber daya alam dan sumber daya manusia. Untuk sumber daya alam sendiri, yaitu
sumber daya yang langsung dari alam gitu. Untuk sumber daya alam sendiri ini dibagi lagi menjadi dua golongan. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Mungkin di sini teman-teman ada yang mau mencoba memberi contoh dari sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam faktor produksi ini apa saja? Ada yang bisa menjawab? Sumber daya Dapat alam yang diperbarui itu ya, Air Ibu. air. air, apalagi Tumbuhan-tumbuhan. tumbuhan, ada hewan, tanah. Ya, dalam hal pertanian kan itu kan juga termasuk sumber daya alam, ya kan? Nah, terus ada sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia ini yang diperlukan apanya? Yaitu yang pertama ada tenaga, pemikirannya, dan juga keterampilannya agar produksinya berjalan. Yang kedua, golongan kedua yaitu ada faktor turunan, di mana faktor turunan ini digolongkan lagi menjadi dua. Ada modal atau kapital dan ada kewirausahaan. Kewirausahaan itu juga harus ada. Sedangkan modal ini sebagai penunjang dari kegiatan produksi. Jika kita tidak memiliki modal, ya nggak jalan juga. Kalau cuma ada tenaga, pikiran, keterampilan, tidak ada modal kan nggak berjalan gitu. Jadi semua faktor produksi ini saling berkaitan. Selanjutnya teori perilaku produsen. Mungkin di sini ada yang tahu gimana sih perilaku seorang produsen itu? Ada yang bisa menjawab? Mohon maaf Ibu, tadi ada gangguan. Saya ingin menjawab. Bagaimana perilaku produsen itu? Perilaku produsen itu yaitu menghasilkan produk dengan sebagus mungkin dan menghasilkan keuntungan yang semaksimal mungkin. Nah, ya, benar jawabannya Septian ya. Nah, jadi teori perilaku produsen itu adalah produsen itu berusaha untuk menghasilkan sebuah produk sebagus mungkin, seoptimal mungkin, dan dapat mengatur penggunaan faktor produksinya yang tadi yang kita bahas agar bisa efisien, sehingga nantinya mampu untuk menghasilkan keuntungan yang maksimum gitu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis tahapan produksi. Nah, jenis-jenisnya itu dibagi menjadi 3 nih teman-teman. Ada sektor produksi primer, sekunder, dan tersier. Di mana untuk sektor produksi primer ini dibagi menjadi 2, yaitu ada bidang ekstraktif dan bidang agraris. Untuk bidang ekstraktif itu sendiri yaitu memungut langsung hasil yang telah disediakan oleh alam tanpa melakukan pengelolaan. Contohnya seperti apa? Seperti penambang emas, penambang pasir, itu contoh dari bidang ekstraktif. Dan selanjutnya ada bidang agraris. Kalau di bidang agraris, saya yakin kalian sudah tahu ya, itu seperti pertanian, perkebunan gitu kan. Nah, itu contoh dari bidang ekstraktif dan agraris. Selanjutnya ada sektor produksi sekunder, di mana golongannya itu ada bidang industri dan bidang perdagangan. Untuk bidang industri sendiri dan perdagangan pasti kalian sudah memahami contohnya, jadi gak usah saya kasih tahu, kalian kan sudah tahu gitu ya. Dan selanjutnya ada sektor tersier. Nah, sektor tersier ini terjadi karena sektor primer dan sekunder sudah berjalan dan akhirnya muncullah tersier. Nah, itu apa? Bidang jasa atau pelayanan. Ketiga, kita akan membahas pengertian dari distribusi, di mana kegiatan menyalurkan barang dan jasa dari hasil produksi kepada konsumen. Itu merupakan pengertian dari distribusi. Jadi penyaluran barang gitu ya. Nah, orang yang melakukan distribusi disebut apa? Disebut dengan distributor. Nah, lalu menurut kalian nih, pasar bisa disebut sebagai salah satu tempat penyaluran barang atau tidak? Bisa, Bu. Bisa Ibu.
Bisa. Bisa. Ada yang mau menyebutkan alasannya apa? Kenapa kok pasar bisa disebut dengan tempat penyaluran barang? Saya Bu mau jawab Bu. Oh ya, dipersilakan Wasila. Ya Bu, benar. Itu pasar merupakan salah satu tempat penyaluran barang. Karena dalam pasar tersebut kan banyak penjual yang untuk memasok barang tersebut terus mengambilkan pada produsen seperti sayuran, buah dan sebagainya. Itu Ya, Bu. benar. Nah, iya jawabannya Wasila sudah benar ya. Bahwasanya memang pasar menjadi salah satu tempat penyaluran barang atau tempat distribusi karena dari sana kan banyak nih pedagang yang mengambil barang tuh dari produsen gitu. Jadi pasar merupakan salah satu tempat distribusi barang gitu. Lalu tujuan distribusi itu apa? Tujuannya ada 4. Yang pertama yaitu untuk membantu kegiatan penyaluran barang dan jasa. Yang kedua, mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa. Nah, iya, memang sangat membantu atau mempermudah konsumen untuk mendapatkan barang dan jasa karena konsumen tidak perlu jauh-jauh untuk mengunjungi perusahaan produsen untuk mendapatkan barang atau jasa yang diinginkan. Gitu. Terus yang ketiga yaitu membantu produsen dalam penjualan. Dan yang keempat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Nah, distribusi ini juga ada faktor yang mempengaruhi. Apa saja? Yang pertama ada pasar saluran, di mana di pasar saluran ini dicarinya pembelian konsumen itu ada berapa, terus letak geografisnya itu di mana, yang strategis, yang cocok gitu, dan jumlah pesanan itu seberapa banyak itu. Lalu yang kedua ada produk, di mana di produk ini berkaitan dengan objek fisik barangnya, beratnya berapa, panjangnya segimana, terus nilainya itu berapa gitu. Yang ketiga itu ada produsen pertimbangan atau perusahaan. Nah, perusahaan ini mempertimbangkan dana. Dana yang dikeluarkan tuh berapa. Terus pengalamannya juga itu apa dan kemampuannya. Nah, yang keempat ada perantara, di mana perantara ini memerlukan pertimbangan lain seperti pelayanannya, terus keuangannya, sikapnya, dan terhadap kebijaksanaan produsen. Selanjutnya ada mata rantai distribusi, di mana untuk mata rantai distribusi ini dibagi menjadi 2. Ada distribusi langsung dan ada distribusi tidak langsung. Untuk distribusi langsung, itu dari produsen kepada konsumen langsung tanpa ada perantara. Sedangkan distribusi tak langsung atau tidak langsung itu masih ada beberapa perantara untuk sampai ke konsumen, seperti dari produsen ke agen terlebih dahulu, dari agen ke pedagang besar, dari pedagang besar ke pedagang kecil. Nah, dari pedagang kecil ini masih ada kayak penyaluran lain, entah itu reseller atau apa, baru akan sampai ke konsumen. Di sini Bu ingin bertanya juga kepada kalian, siapa ya? Oh, Ica. Coba Ica sebutkan contoh dari distribusi langsung dan tidak langsung itu contohnya seperti apa? Jadi distribusi langsung itu contohnya seperti kayak penjual nasi goreng gitu Bu. Terus juga penjual gado-gado. Kan itu penjualnya itu kan membuat sendiri tuh dan langsung disalurkan kepada konsumen. Nah, kalau distribusi tidak langsung itu misalnya kayak pabrik mie instan. Nah, pabrik mie instan ini nanti mie instannya didistribusikan dulu ke agen. Nah, setelah itu habis dari agen nanti itu disalurkan lagi ke pedagang grosiran, terus pedagang kecil dan penyalur baru yang lainnya sampai dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu.
Nah, iya. Berarti Ica sudah paham ya mengenai mata rantai distribusi ini. Bu. Teman-teman juga sudah paham kan? Jadi ya seperti yang telah dicontohkan oleh si Ica, kalau distribusi langsung itu kan seperti penjual nasi goreng, gado-gado, bakso. Jadi mereka buat sendiri dan mereka bukan menyalurkan, maksudnya langsung terjun langsung untuk dikonsumsi oleh para konsumen. Gitu. Sudah bagus. Oke. Selanjutnya kita akan membahas mengenai konsumsi. Nah, untuk konsumsi sendiri pengertiannya yaitu kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, konsumen adalah orang yang atau pihak yang melakukan kegiatan konsumsi tersebut. Kita menjadi salah satu, kita adalah seorang konsumen karena kita yang melakukan kegiatan ekonomi. Kita yang menghabiskan, kita yang mengurangi nilai suatu barang ataupun jasa. Ciri-ciri benda konsumsi itu ada 3. Yang pertama yaitu digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua, dapat habis jika digunakan secara terus-menerus. Dan yang ketiga, habisnya nilai barang. Nah, ini sebelum membaca uraian lebih lanjut ya, coba deh pilih dari ketiga kegiatan ini yang saya ucapkan. Sebentar lagi kalian pilih mana yang disebut dengan kegiatan konsumsi. Ini yang pertama ya. Yang pertama itu ada Ica mengangkut sayuran dari kebun ke pasar. Jadi Ica mengangkut sayuran dari kebun ke pasar. Itu kegiatan yang pertama. Nah, kegiatan yang kedua, Septian menonton film di bioskop di dekat tempat tinggalnya. Septian menonton film di bioskop di tempat tinggalnya. Tiara membeli ayam untuk dijual kembali. Nah, dari 3 kegiatan tersebut, mana yang menurut kalian itu contoh dari kegiatan konsumsi? Septian menonton film, Bu. Septian menonton film ya. Yang lain, ada jawaban lain? Ica, apa tadi Bu? Lupa saya. Ica mengangkut sayuran dari kebun ke pasar. Oh iya, Ica mengangkut sayuran dari kebun ke pasar, Bu. Ada yang lain lagi? Sama, Bu. Sama yang mana nih? Sama Ica kayak mengangkut Septian. sayuran. Oh, sama kayak Septian. Kalian pengen tahu jawabannya apa tidak? Mau ya? Nah, Iya, Bu. jadi yang benar adalah jawabannya si Wasil, yaitu pada tadi namanya Septian menonton bioskop di dekat tempat tinggalnya. Mengapa demikian? Mari kita ulas. Ini kan jawabannya si Septian ya, Septian menonton film di bioskop di dekat tempat tinggalnya. Nah, di sini saya akan membahas dulu mengenai tujuan konsumsi, di mana tujuan konsumsi itu ada 4. Yang pertama, mengurangi nilai guna barang atau jasa secara bertahap. Yang kedua, menghabiskan nilai guna barang sekaligus. Yang ketiga, memuaskan kebutuhan secara fisik. Dan yang keempat, memuaskan kebutuhan rohani. Nah, jadi setelah kita tahu tujuan konsumsi ini, berdasarkan soal yang tadi, menurut Anda tujuan konsumsi itu menurut Anda kegiatan konsumsi itu di nomor berapa yang tadi kan? Ada di nomor 1 Ica, nomor 2 tadi Septian, nomor 3 tadi Tiara, dan ternyata yang benar adalah jawaban dari Wasil yaitu si Septian menonton film di bioskop dekat tempat tinggalnya. Kenapa seperti itu?
Nah, sebenarnya kan konsumsi tadi itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia guna memperoleh kepuasan. Nah, jadi tujuannya dari kegiatan konsumsi adalah kepuasan. Jadi dari keempat tujuan konsumsi tadi yaitu memuaskan kebutuhan secara fisik dan kebutuhan secara rohani. Itu salah satu contohnya menonton bioskop atau film di bioskop. Nah, itu dia alasannya. Mengapa nomor 2 tadi itu menjadi salah satu kegiatan konsumsi. Nah, kegiatan konsumsi juga ada faktor-faktornya, dibagi menjadi 2, ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana untuk faktor internal ada pendapatan, usia dan jenis kelamin, pola hidup, dan selera. Sedangkan untuk eksternal ada kebudayaan dan lingkungan. Nah, di faktor internal ini yang pertama kan ada pendapatan nih, di mana pendapatan itu orang yang memiliki pendapatan tinggi menggunakan pendapatannya itu untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder, tersier. Bahkan sisanya itu bisa untuk ditabung. Adapun orang yang berpendapatan rendah itu menghabiskan pendapatannya untuk mengkonsumsi barang kebutuhan pokok saja. Jadi primernya saja yang digunakan jika ada orang yang memiliki pendapatan yang rendah. Selanjutnya yang kedua adalah usia dan jenis kelamin, di mana untuk usia dan jenis kelamin ini, usia itu sangat mempengaruhi tingkat konsumsi. Semakin dewasa tingkat konsumsinya, semakin dewasa seseorang, maka semakin tinggi juga tingkat konsumsinya. Seperti kita saja nih ya, seperti kalian, kan apa ya, kebutuhannya tuh semakin banyak, keinginannya juga semakin banyak. Untuk mendapatkan kepuasan itu, kalian harus memenuhi itu. Nah, itu contohnya. Lalu ada jenis kelamin. Biasanya jenis kelamin perempuan ini lebih banyak keinginan, lebih banyak kebutuhan daripada si laki-laki. Yang ketiga ada pola hidup. Nah, pola hidup seseorang ini berpengaruh terhadap tingkat konsumsinya. Jika biasanya dengan hidup boros, maka pengeluaran konsumsinya akan relatif lebih besar. Sebaliknya, jika dia biasa dengan hidup hemat, maka tingkat konsumsinya akan lebih kecil. Nah, selanjutnya yang keempat ada selera, di mana banyak orang yang kesampingkan pendapatannya itu untuk mendapatkan barang atau jasa agar mengikuti seleranya. Jadi ditabung dulu, selama sudah dia mengincar suatu barang dan uangnya itu sudah pas untuk barang tersebut, dia akan membelinya sesuai dengan seleranya dia. Jika tidak sesuai selera, ya dia tidak akan membelinya. Nah, yang kedua, faktor kedua kan tadi eksternal. Ada kebudayaan dan lingkungan. Nah, di mana ada 3 solusinya. Ada harga ketinggalannya. Nah, kebudayaan ini di setiap suku bangsa itu kan memiliki adat istiadat yang berbeda. Nah, perbedaan tersebut yang akan memperhadap di barang dan jasa yang dibutuhkan. Terus lingkungan juga, tempat tinggal mempengaruhi konsumsi. Di mana kebutuhan orang yang tinggal di daerah beriklim yang dingin itu akan berbeda dengan yang tinggal di daerah beriklim yang panas. Dan harga. Nah, jika harga barang naik, ya, sedangkan pendapatan kita tetap, maka tingkat konsumsi itu akan turun. Sebaliknya nih, jika harga barang turun, harga pertama barangnya naik nih, kan konsumsinya kan turun. Jika harganya itu menurun, tapi pendapatan kita tetap, maka konsumsinya naik. Karena kan harganya murah, jadi banyak orang yang mengincar, banyak orang yang membeli. Selanjutnya kita akan membahas teori konsumen. Nah, ternyata konsumen itu juga memiliki perilaku tersendiri, di mana pada dasarnya konsumen ini berperilaku ingin memanfaatkan uang yang mereka miliki atau pendapatan yang mereka miliki itu seekonomis mungkin. Artinya konsumen ini akan memaksimalkan hasrat kepuasannya ini untuk mendapatkan kebutuhannya itu. Oke, dan itu tadi adalah pembahasan dari materi kegiatan ekonomi. Jadi kalian sudah tahu ya, kegiatan ekonomi itu apa saja, tujuannya apa saja, faktornya apa saja, teori produsen, teori konsumen itu gimana. Sebelum kita melanjutkan ke studi kasus, mungkin di sini ada teman-teman yang ingin bertanya. Sudah paham semua ya berarti ya mengenai sudah paham semua berarti ya? Oke, teman-teman, tadi itu sudah penjelasan dari Ibu ya. Sekarang
kalian akan kasih tugas, yaitu lomba kerja siswa. Tugasnya apa? Yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan kegiatan ekonomi yang pernah kalian lakukan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Nah, yang kedua itu kalian bisa memberi contoh dari tahapan produksi. Ada 5 bidang kan tadi, bidang agraris, ekstraktif, industri, perdagangan, dan jasa. Ini individu ya. Tapi nanti pas presentasi kalian perwakilan aja, umpama yang produsen ini siapa, distributor siapa, konsumen siapa, dan yang nomor 2 ini siapa, gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa, Ibu. Bisa ya, Ibu kasih waktu 10 menit aja ya. Kan gampang sih. Iya, Nah, Ibu. oke. Ini soalnya kalian telah terlebih dahulu dan kalian mulai mengerjakan sekarang. Terus sebentar lagi kita kembali 10 menit ke depan. Oke, sudah 10 menit berlalu. Silahkan yang ingin menjawab pertanyaan nomor 1 yang produsen. Kegiatan ekonomi yang pernah kalian lakukan sebagai produsen, salah satu. Ayo yang nomor 1 yang produsen, siapa yang mau ngasih contoh yang pernah dilakukan apa sebagai produsen? Iya Bu, saya izin menjawab. Nah, kegiatan produsen yang biasanya dilakukan dalam kegiatan sehari-hari itu yakni seperti membuat kerajinan dari barang bekas, kemudian juga membuka les untuk anak TK atau SD seperti les privat seperti itu Bu. Kemudian membuat tahu bulat dan juga yang dijual di sekolah itu Bu. Biasanya. Oke, terima kasih. Wasilah selanjutnya yang pernah menjadi distributor. Pernahkah kalian menjadi distributor? Saya, Bu. Ya, silakan. Jadi kegiatan ekonomi terkait dengan distributor itu contohnya saya pernah menjadi reseller barang kebutuhan rumah tangga, kayak misalnya tante saya jualan oven, nanti saya bantu saya jualin lagi ke orang tuh. Terus yang kedua keluarga saya juga punya dagangan ini kayak bikin pizza gitu, nanti saya jadi resellernya gitu Bu. Oke. Oh, jadi gitu ya. Jadi pernah menjadi distributor nih ya si Ya, yang asalnya menjadi reseller keluarga gitu ya. ya. Ya, bagus lanjutkan ya. Selanjutnya yang ketiga, konsumen. Bu, saya ingin menjawab Ya, sepertinya kurang bagus ya. Oke, nggak apa-apa Tiara. Mungkin bisa dibantu sama temannya. Saya Bu akan membantu menjawab. Ya, coba. Ya, kegiatan konsumsi seperti yang sudah dijelaskan tadi Bu di awal itu yakni yang menonton film itu Bu. Jadi salah satu contoh konsumsinya menonton film. Kemudian juga bisa ini mengkonsumsi atau makan nasi, kue dan lain sebagainya gitu Bu. Ya, jadi itulah kegiatan konsumen yang kalian ini ya. Jadi kegiatan sehari-hari kayak makan nasi, beli ini, beli di supermarket, nonton bioskop gitu ya. Bahkan pembelian kuota pun itu termasuk dari kegiatan konsumen kalian, termasuk saya. Oke, ya. Nah, selanjutnya di soal nomor 2 nih. Ada yang mau jawab? Bidang produksi sesuai tahapan produksi tadi di sekitar kalian itu, tempat tinggal kalian ada produksi apa saja, di dalam bidang apa saja? Saya Bu. Siapa? Septian? Oke, boleh. Ya, di daerah sekitar saya itu ada beberapa bidang yang yang digeluti Bu. Ada 3 kalau nggak salah. Ada bidang agraris itu terdapat pertanian padi itu kan. Daerah saya ini daerahnya cukup luas sawahnya itu. Terus ada juga yang ternak sapi sama kambing gitu. Terus untuk bidang yang kedua ini ada bidang industri. Kebetulan di sekitar saya ini ada perusahaan air mineral. Terus juga ada perusahaan itu pabrik sepatu itu lebih. Nah itu. Terus untuk bidang selanjutnya bidang perdagangan. Itu ada supermarket, ada juga usaha kuliner kayak Pujasera, kafe dan lain-lain.
terus juga ada kayak toko kelontong gitu Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Iya, terima kasih Septian. Nah, ya jawabannya sesuai dengan lingkungan ya. Jadi pasti kan setiap lingkungan tuh memiliki ada perbedaan lah bidang-bidang produksinya itu apa saja. Nah, di Septian itu ternyata banyak sawahnya ya. Jadi ada di dalam bidang agraris, peternak juga kan tadi dibilang. Juga ada industri, ternyata ada industri sepatu di sana. Oke, kalau pedagang pasti setiap daerah ada gitu ya dalam bidang perdagangan. Oke, sudah bagus jawabannya. Ternyata kalian sudah memahami, sudah bisa memberikan contoh juga kegiatan produksi, distribusi, konsumsi, serta mengkelompokkan bidang-bidang produksi sesuai dengan tahapannya tadi. Dan di sini saya tutup pelajarannya. Jika ada yang ingin bertanya, saya akan buka waktu sebentar. Adakah yang ingin bertanya? Apa sudah cukup? Insya Allah sudah cukup Ibu. Baik, kalau sudah cukup, terima kasih semuanya sudah hadir, sudah mengikuti pelajaran dengan baik. Minggu depan kita akan melanjutkan materi di bab ini, masih di bab ini, tapi kita lebih mengkerucut kepada pelaku kegiatannya nanti, seperti ada rumah tangga produksi, rumah tangga pemerintah, dan sebagainya. Karena Ibu sudah memberikan modul juga, karena Ibu sudah memberikan modul, jangan lupa modulnya dibaca, dipelajari, agar nanti di pelajaran selanjutnya kalian sudah bisa memahami terlebih dahulu gitu ya. Sebelum kita tutup, Ibu ingin kalian memberikan kesimpulan pada materi kali ini. Mungkin ada yang mau menyampaikan kesimpulan yang telah kalian dapat itu apa saja? Saya Ibu. Ya, silakan. Oke, untuk kesimpulan yang saya dapat pada pembelajaran kali ini, yaitu kegiatan ekonomi digolongkan menjadi 3, yaitu kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Orang yang memproduksi disebut produsen, dan barang yang dihasilkan ialah produk. Sedangkan orang yang mendistribusi disebut dengan distributor. Begitu pula dengan orang yang mengonsumsi produk disebut konsumen. Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Septian. Dan mungkin ada yang mau kasih kesimpulan lagi? Itu tadi mengenai kegiatan ekonominya. Selanjutnya ada yang mau nambahi? Saya Bu. Dipersilakan. Oke, kegiatan produksi itu dapat diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan atau membuat dan menghasilkan barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Adapun faktor yang mempengaruhi kegiatan produksi ini yaitu sumber daya alam, sumber daya manusia, modal, skill atau kemampuan, dan juga kewirausahaan. Itu, Bu. Oke, tentang produksi. Selanjutnya, ada kegiatan apa lagi ya yang tadi kita bahas? Ini Bu lagi ada kegiatan distribusi. Jadi kegiatan distribusi itu dapat diartikan seperti kegiatan menyalurkan barang maupun jasa dari hasil produksi kepada konsumen. Faktor yang mempengaruhi distribusi ada pasar, kemudian produk, ada produsen, dan perantara. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari Wasila tentang distribusi. Selanjutnya, ada satu kegiatan lagi nih yang tadi kita bahas. Konsumsi, Bu. Bu, konsumsi. Nah, konsumsi. Nah, dari konsumsi ini ada yang mau menyimpulkan? Septian, Bu. Oh, iya saya. Silakan. Oke, untuk kegiatan konsumsi sendiri, itu kegiatannya kan menghabiskan dan mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Faktor yang dapat mempengaruhi kegiatan konsumsi tersebut bisa dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal yang mencakup penetapan, usia, jenis kelamin, Sepertinya Septian terkendala sinyalnya. Ya, sudah. Berarti kalian sudah bisa paham lah ya. Kalian juga sudah bisa membuat kesimpulan sendiri. Berarti kalian sudah benar-benar memperhatikan pelajaran materi ini gitu. Oke, karena sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kalian juga sudah mampu untuk membuat kesimpulan, menjawab studi kasus dengan benar. Jangan lupa untuk hasil studi kasus mandirinya itu dikumpulkan di e-learning ya. Oke teman-teman, tetap jaga kesehatan, tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker di tempat yang ramai ya. Kali ini Ibu tutup dengan sebuah kalimat. Jangan takut untuk menghadapi masa depan kalian. Mari kita hadapi dan mari kita perjuangkan masa depan itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih teman-teman semuanya. Ibu anything ya.